Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi bi ni'matihi tatimmus sholihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajmain amma ba'du. Teman-temanku sekalian insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada video sebelumnya kita telah membahas mengenai hukum kurban dan tata cara memilih hewan kurban. Pada video kali ini, kita akan membahas mengenai adab-adab dalam melakukan ataupun menyembelih hewan kurban. Karena di sini teman-teman masih banyak yang bingung mengenai adab-adab dalam menyembelih hewan kurban. Sering kita jumpai ataupun kita saksikan di media-media, baik media sosial, media cetak, ataupun berita-berita lainnya, di perkampungan bahkan di masjid, masih banyak mereka yang tidak memahami adab-adab dalam melakukan penyembelihan hewan kurban. Mereka masih melakukan penyembelihan sesuai keinginan mereka, suka-suka hati mereka, tanpa memikirkan adabnya, tanpa memikirkan hewan kurban tersebut. Karena sesungguhnya hewan kurban adalah makhluk ciptaan Allah. Dia berhak untuk mendapatkan ataupun perlakuan yang baik. Karena Islam itu begitu indah. Islam itu begitu mulia. Semuanya dimuliakan. Dari tumbuh-tumbuhan, hewan, bahkan manusia lebih mulia dibanding makhluk lainnya. Maka dari itu, ketika kita melakukan ataupun ditugaskan menjadi panitia penyembelihan ataupun panitia kurban, hendaknya kita berlaku ihsan terhadap hewan kurban. Pada video kali ini kita akan melihat ataupun menjelaskan mengenai adab-adab terhadap hewan kurban. Salah satunya yaitu kita harus berlaku baik atau ihsan terhadap hewan kurban. Kita tidak boleh kasar, menyakiti, melukai hewan kurban tersebut. Meskipun dia akan dikurbankan, kita tetap harus berlaku baik, layaknya hewan ternak. Kita beri makan, kita beri minum, kita tempatkan di tempat yang layak, bukan di tempat yang kotor, bukan di tempat yang mengancam nyawanya, tapi kita tempatkanlah di tempat yang baik, biar dia nyaman, rileks ketika beristirahat, jadi dia tidak stres ketika akan dikurbankan. Sering kita lihat di media-media bahkan ada sapi mengamuk, sapi kabur, karena pengurus ataupun panitia yang ditunjuk untuk melakukan kurban, dia tidak berlaku ihsan terhadap hewan tersebut. Makanya sapi itu memiliki tingkat stres yang tinggi. Dia tahu dia memiliki naluri yang tajam, dia tahu bahwa ada hal yang mengancam dirinya, makanya dia stres, dia mengamuk. Makanya dari itu, kita perlakukanlah hewan tersebut dengan baik, layaknya hewan ternak. Kita berikan kebaikan pada hewan tersebut agar ketika melakukan ataupun pada waktu penyembelihan, dia tidak stres, dia tidak mengamuk. Nah, di sini Rasulullah SAW menegaskan, mengatakan bahwa sembelihlah hewan itu atas nama Allah. Ucapkanlah bismillahi Allahu Akbar. Ucapkanlah bahwa hewan kurban ini hanya untuk Allah, bukan untuk makhluk selain Allah. Kita niatkan hanya kepada Allah agar hewan ini bisa tenang ketika disembelih dan mendapatkan keberkahan serta rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, baik yang menyembelih maupun yang berkurban. Rasulullah SAW juga menjelaskan bahwa pada suatu ketika ada sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, aku sangat mengasihi kambing ini. Apa yang harus aku lakukan?" Dan ketika itu Rasulullah menjawab, "Jika engkau mengasihi kambing tersebut, maka Allah akan merahmatinya." Artinya, ketika kita mengasihi hewan yang akan dijadikan kurban, maka Allah akan memberikan rahmat kepada hewan tersebut maupun diri kita. Allah akan memberikan kebaikan pada hewan tersebut maupun kebaikan untuk kita atas perlakuan kita terhadap hewan tersebut, atas kasih sayang kita terhadap hewan tersebut. Kita perlakukan dia dengan baik, layaknya makhluk hidup pada umumnya. Jangan sekali-kali kita menyakiti ataupun melukai dia tatkala
hewan tersebut belum dilakukan penyembelihan. Dan perlu kita perhatikan juga adabnya, asahlah pisau di tempat yang terpisah dengan hewan kurban. Jangan sekali-kali mengasah ataupun memperlihatkan pisau atau golok di hadapan hewan kurban. Karena hewan kurban mengetahui bahwa itu benda tajam, itu benda yang mengancam nyawanya. Artinya, tatkala kita memegang pisau ataupun golok, maka usahakan tertutup atau tak terlihat oleh hewan kurban. Dan asahlah pisau dengan baik, setajam mungkin, jangan sampai kita membuat mereka sakit tatkala kita melakukan penyembelihan karena pisau ataupun golok yang kita gunakan itu tidak tajam ataupun sedikit tumpul. Maka perhatikan jangan ada sedikit pun celah eee, kasar ataupun retak pada golok tersebut. Usahakan goloknya halus, carilah golok yang baik, yang benar-benar kualitas besinya itu tidak menyakiti hewan kurban. Jadi ketika kita melakukan penyembelihan, semua bisa berjalan dengan lancar, dengan baik, dengan ridho Allah, dan kita tidak menzalimi hewan kurban tersebut. Terus selanjutnya, eee, kita harus memperhatikan juga cara menjatuhkan hewan ataupun posisi dalam penyembelihan hewan. Nah, di sini kadangkala kita perhatikan teman-teman panitia hewan kurban itu tidak memperhatikan posisi jatuhnya hewan. Kadang mereka seenaknya menarik, mengikat kaki hewan, terus hewan tersebut terjatuh sehingga luka ataupun lecet. Maka dari itu kita perhatikan, jangan sampai kita melakukan hal demikian ya. Kita lihat posisinya, apabila itu tempatnya batu ataupun kasar, sebaiknya kita pindahkan di tempat yang banyak rumput, agar mereka nyaman, tidak terluka ketika para panitia menjatuhkan hewan kurban. Terus posisinya usahakan ikatnya dengan baik, jangan sampai terluka, jangan diikat mati. Ini kadangkala panitia saking gemesnya, saking takutnya dia mengikatnya dengan ikat mati ya, tanpa celah sedikit pun. Sehingga panitia lain kesulitan untuk melepas tali. Nah, itu jangan sampai, usahakan dibuat senyaman mungkin hewan tersebut ketika akan disembelih. Carilah kayu balok yang kuat, yang kokoh, yang baik, tidak tajam, sehingga ketika dibaringkan akan nyaman hewan tersebut. Terus posisinya harus menghadap kiblat. Jadi kita tidak boleh membelakangi kiblat, demikian juga hewan yang akan dikurbankan harus tetap menghadap kiblat. Jangan bertolak belakang dengan kiblat. Karena ini salah satu tuntunan yang diajarkan oleh baginda Rasulullah agar hewan yang kita sembelih diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita tidak menghadap kiblat ataupun bertolak belakang dengan kiblat, maka hewan yang kita sembelih tidak sah. Kita harus mengulang kembali, kita harus sembelih ulang walaupun itu sudah mati, harus kita sembelih 2 kali dengan menghadap kiblat dengan mengucapkan niat yang sama. Makanya sebelum melakukan penyembelihan pastikan posisi hewan kurban itu menghadap kiblat. Demikian pula petugas yang melakukan penyembelihan harus menghadap kiblat. Jadi itulah yang harus kita perhatikan. Kita harus berlaku ihsan terhadap hewan kurban, perlakukanlah dia dengan baik, jangan pernah kita menyakiti, dan asahlah pisau di tempat yang terpisah dengan hewan kurban. Juga lakukanlah penyembelihan dengan menghadap kiblat dan mengucap asma Allah, bismillahi Allahu Akbar, dan kita sampaikan niat kurban tersebut. Jangan sekali-kali berkurban dengan niat bukan karena Allah, dengan niat makhluk yang lain, maka itu salah satu kurban yang tidak akan pernah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, justru kita akan mendapatkan murka dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan mengenai adab-adab dalam melakukan penyembelihan hewan kurban. Apabila ada yang kurang, boleh teman-teman tambahkan, boleh teman-teman kritik apabila ada yang salah ataupun kurang ataupun tidak sesuai dengan tuntunan yang diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu saja,
Hadza wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahu wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.